Sore ini, Lala merasa harus melakukan sesuatu untuk mengobati rasa penasarannya. Lala memikirkan cara untuk menyelinap ke dalam rumah Dilah, mencari tahu sesuatu yang menyebabkan Dilah dan ayahnya meninggal. Hari ini ada acara tahlil kirim doa untuk mendoakan Dilah dan ayahnya. Lala ingin mengajak Eci untuk membantu kegiatan di dapur, yang tentu ada maksud dan tujuan mereka ada di sana. Lala segera menjemput Eci sore ini juga. Sesampai di rumah Simbah Eci, Lala pamit mengajak Eci untuk membantu di rumah mamanya Dilah. Simbah menyetujui karena Simbah tahu Dilah adalah anak yang baik. Tentu Eci diizinkan membantu di sana. Mereka berdua segera pergi menuju kediaman Dilah. Sesampainya di sana, mereka berdua bersalaman dengan Paman Alim yang kebetulan sedang di depan rumah menyirami halaman supaya sejuk. Mereka berdua disambut kurang hangat dan sepertinya Paman Alim sedikit tidak ingin diganggu. Mungkin karena sedang banyak pekerjaan. Jadi mereka berdua meminta izin untuk langsung menemui Mama Dilah di dalam. Setelah mereka berdua di dapur, memang tidak banyak yang dikerjakan karena semua makanan sudah disiapkan oleh catering. Lala dan Eci berharap bisa membantu. Kali ini hanya bisa saling bertatap menebar senyum malu. Namun mamahnya Dilah meminta mereka untuk duduk bersantai sambil menunggu ada karyawan catering yang mengantarkan makanan. Nanti mereka akan membantu membawa banyak makanan masuk ke dalam rumah. Lala duduk di kursi samping rumah Dilah. Dia terlihat membuka tas kecilnya. Yang dia bawa adalah tasbih pemberian Mbah Karim saat dulu mereka ditolong. Dan dia juga membawa Al-Quran kecil beserta korek api. Eci keheranan dengan benda yang dibawa Lala. Kenapa membawa tasbih jika yang tahlil adalah orang laki-laki? Gumam Eci dalam hati. Di saat Lala mengambil tasbih dan mengucapkan istighfar, tiba-tiba di depannya muncul sosok Qor'in Dilah bersama ayahnya. Lala kaget bukan main. Namun dia hanya bisa terpaku seperti patung dan keringat di dahinya menetes. Meskipun dia tak bisa berteriak maupun bergerak sedikit pun. Kedua Qor'in tersebut hanya memandangi Lala yang terlihat syok. Lala melihat mereka berdua dengan mata sayu. Ada lingkaran hitam di pinggir mata mereka. Juga wajah yang sangat pucat. Di antara mereka, Dilah sepertinya ingin mengucapkan sesuatu pada Lala. Karena benda yang dibawa Lala saat ini mampu membuat Lala melihat makhluk halus. Meski tidak semuanya menampakkan diri mereka. Dilah mulai menggerakkan bibirnya. Alah, kamu jangan takut ya. Aku mau minta tolong. Tapi jangan teriak dan jangan beritahu siapapun. Itu kalimat pertama yang Lala dengar. Lala hanya diam tak menjawab. Dia merasa ini hanyalah halusinasi saja. Lala, kami benar-benar mau minta tolong, ucap Qor'in ayahnya Dilah. Kemudian Lala mengangguk pelan. Lalu menoleh melihat Eci yang sibuk membuka Facebook. Lala tak ingin bersuara supaya tidak terlihat seperti orang tidak waras yang bicara sendiri. Tanpa Lala sadari, dia pun seperti terbawa pada kejadian sebelum Dilah dan ayahnya meninggal. Kejadian saat Dilah dan ayahnya meninggal dunia dengan cara yang sangat buruk. Lala masih berpikir, kenapa dia berada di dimensi ini? Untuk apa? Lalu kejadian itu terlintas seakan nyata ada di depan Lala. Lala hanya bisa mematung. Hari itu, hari Kamis malam tepatnya. Paman Alim sedang berdiri di kamarnya dengan gelisah. Dia baru saja menerima pesan dari seseorang yang tak lain adalah pamannya Rama. Pamannya Rama mengatakan jika dia menyukai adiknya Paman Alim, ibu dari Dilah. Pamannya Rama memiliki ilmu hitam yang kuat dari kotanya. Paman Alim tak mampu melawannya. Bahkan saat diancam ingin dibunuh jika tak memenuhi permintaannya, Paman Rama menyukai ibunya Dilah saat pertemuan wali murid di sekolah mereka. Dan tak sengaja saling mengobrol, dan dari situlah keinginan Paman Rama untuk memiliki ibunya Dilah dan menyingkirkan suaminya. Terlihat Paman Alim kemudian menelpon pamannya Rama. Dari sini Lala mengetahui namanya.
Kamu sudah gila mau bunuh suami adikku, Mas Hari, kata Paman Alim. Tentu, aku pingin rapi karo adikmu. Aku pingin bojo. Ojo kesuwen mikir kamu atau iparmu yang mati, kata pamannya Rama, yaitu Paman Hari. Edan ya kowe Har, aku pengen tetap hidup. Apa yang bisa aku lakukan? Tut. Kemudian telepon dimatikan paksa oleh Paman Hari. Dia ingin berbicara langsung agar percakapannya aman. Dia tahu jika handphone bisa merekam percakapan di telepon, dia tidak akan meninggalkan bukti untuk semua ini. Setelah Paman Alim dan Paman Hari bertemu, mereka bersepakat akan menutup mulut sampai kapanpun, atau nyawa Paman Alim dalam taruhannya. Paman Alim membawa stoples roti kacang kesukaan adik iparnya, sedangkan Dila tidak menyukai itu karena dia alergi protein. Namun hari Sabtu, Paman Alim sengaja mengirim paket ke rumah adiknya, Indah. Dia membelikan baju baru untuknya dan juga kue untuk suaminya. Indah tahu jika kue itu untuk suaminya, maka dia tak ingin membuka untuk sekedar mencicipi. Diletakkanlah di meja makan. Saat Minggu pagi, suami dan juga anak lelakinya menghampiri meja makan selepas mandi. Suaminya senang, ada cemilan kesukaannya. Bagus, ya bagus. Dia nama ayahnya Dila. Seorang Bagus selalu jahil. Meskipun dia tahu anaknya alergi, dia tetap menyuapi roti kacang berharap alerginya hilang karena sudah sebesar ini usianya. Makan nih Dil, kamu sudah besar biar nggak alergi terus. Nih cobain, enak tenan loh, cibir ayah Bagus. Iya nih, enak bener ya. Semoga aja nggak gatal-gatal habis makan kue kacang, kata Dila sambil mengunyah kue setengah toples. Kemudian dia pamit pergi ke rumah Eci. Saat itu ada 3 jin yang mengikuti Dila kemanapun dia pergi, karena kue yang dia makan sudah dimantrai. Jin itu mengikuti Dila terlebih dahulu karena senang dapat mangsa yang masih jejaka dan badannya bugar. Sesampai di rumah Eci, Dila ngobrol dan bercanda berdua. Lalu dia merasa sedikit aneh. Tenggorokannya terasa tercekik. Namun dia urung bilang pada Eci. Dila bergegas ke dapur mengambil minum di kulkas. Padahal yang terjadi adalah jin itu mulai menggerayangi leher Dila dengan kuku yang tajam. Menusuknya sedikit sehingga terasa seperti tercekik. Sekembalinya Dila dari dapur, dia batuk-batuk dengan keras sampai muntah darah. Jin itu meremas lambung, hati, dan juga tubuh Dila. Di antara mereka ada yang mendekap Dila sehingga dia pingsan. Selanjutnya Eci meminta bantuan pada Lala. Sementara itu di sisi lain, saat peristiwa kematian ayahnya Dila, malam itu Pak Bagus tidak tenang ketika akan memejamkan mata, seperti ada yang mengawasinya. Dia berpikir mungkin saja itu adalah roh Dila yang masih ada di sekitar rumah. Bu Indah, istri Pak Bagus. Dia dipanggil Paman Alim untuk menemani saudara-saudara mereka di ruang tamu, bahkan sampai ketiduran di sofa. Malam semakin larut, Pak Bagus tak kunjung bisa tidur. Samar-samar bayangan hitam mendekatinya. Sontak saja Pak Bagus merasa kaget dan mematung. Dilihatnya makhluk tinggi besar. Jin itu mendatangi kamar Pak Bagus. Pak Bagus sangat ketakutan dan berteriak minta tolong. Namun suaranya bak ditelan malam. Makhluk tinggi besar, berkulit hitam dan bermata merah menyala, berbau busuk dan anyir. Pak Bagus yakin mungkin makhluk ini yang menyebabkan anaknya meninggal dunia. Pak Bagus tak dapat berkata apapun. Dia berusaha merapalkan doa, namun mulutnya bergetar hebat, sehingga bacaannya rancu dan membuat jin itu tertawa menggelegar. Seluruh orang di rumah seakan terkena sirap tidur. Jin itu mulai menekan dada Pak Bagus dengan kakinya yang berlumuran darah. Lalu tangannya mencekek leher Pak Bagus. Nafasnya sudah tersenggal. Begitu jin jahat melihat Pak Bagus sekarat, dia melemparkannya ke lantai, sehingga Pak Bagus terpelanting dengan keras. Lalu dari mulutnya mengalir darah hingga pagi dia ditemukan tak bernyawa. Lalu kemana istrinya? Apakah tak kunjung kembali ke kamar? Ternyata saat semua saudara mereka tertidur, Paman Ali membangunkan adiknya untuk diajak ke kamar Dila dan memberinya minum bercampur obat tidur. Jadi dia tak kembali ke kamar saat jin sedang membunuh suaminya. Tentu saja Bu Indah mau pergi ke kamar Dila karena Paman Ali mengatakan jika Dila tentu akan senang jika saat dirinya tiada,
ibunya mau tidur di kamarnya. Padahal harusnya dia menenangkan suaminya karena kehilangan anak laki-laki yang sangat dia sayangi. Kembali ke masa sekarang. Weh, bangun! Eci terus saja mengguncang tubuh Lala hingga dia kelabakan. Apaan sih? Tanya Lala mengucek matanya. Kita di sini mau bantu mamanya Dila. Kamu malah tidur. Nanti kalau ada yang lihat gimana? Gak enak tahu. Tuh, makanannya udah datang. Yuk bantuin, ajak Eci. Ternyata Lala tertidur dan bermimpi sepanjang itu. Kemudian Lala dan Eci membantu karyawan catering memindahkan makanan ke dalam rumah. Lala masih terlihat belum sadar sepenuhnya. Kemudian Paman Alim mendatangi mereka berdua. Mbak Lala, sepertinya kamu kelelahan. Tidak apa-apa, kalian pulang saja ya. Kan semuanya udah pesan catering. Kamu juga Mbak Eci, kamu butuh menenangkan diri. Dengan di sini nanti kamu akan semakin teringat sama almarhum, kata Paman Alim. Lala yang sudah mengetahui semuanya semakin geram dan ingin segera membongkar kedoknya di depan Mama Indah. Namun dia tidak boleh gegabah. Suasana masih berkabung. Dia ingin menunggu sampai 7 hari setelah kepergian almarhum ayah Dila, Pak Bagus, lalu mengatakan semua yang dia tahu dengan membawa bukti. Lalu dari mana mendapatkan bukti-bukti itu semua? Sementara itu azan maghrib sudah terdengar dikumandangkan oleh muadzin masjid. Masjid desa ini jaraknya 700 meter dari kediaman almarhum Pak Bagus dan Dila. Setelah Lala dan Eci sholat di rumah Dila, mereka memasuki dapur untuk mencari mamahnya Dila. Di samping rumah Dila ada pohon jambu biji yang rimbun. Di bawah pohon jambu tersebut disediakan kursi panjang untuk bersantai, maupun Dila biasa ngobrol dan belajar bersama temannya. Ya, memang di samping rumah Dila adalah taman rumah yang tidak terlalu luas, namun sangat sejuk. Jika malam hari, ada lampu remang-remang di tiap sudut taman. Karena semua makanan sudah pesan catering, maka Lala dan Eci meminta izin mamanya Dila untuk menunggu tahlil di taman saja. Karena sudah banyak saudara dan tetangga yang ada di dapur, sebagian teman Dila memilih duduk di samping rumah, tempat yang diduduki Lala saat dia didatangi Jin Korin tadi sore. Ci, duduk sini, sambil nungguin acara selesai, ajak Lala pada Eci untuk duduk di kursi taman. Mereka berdua duduk, kelihatannya Eci masih murung. Dilihat dari dia yang lebih sering menunduk dan jarang tersenyum jika tak ada yang lucu. Lala menebar pandangan ke segala arah di taman itu, berharap tidak ada yang mengagetkannya di tempat yang kurang cahaya ini. Lala merasa lega, sepertinya aman. Lala pun membuka handphonenya. Dibukanya game di Nerdas. Eci pun sedang membuka Facebook. Gadis imut itu memang suka sekali membuka sosmed dimanapun dan kapanpun. Entah apa yang dia lihat, yang pasti jarinya terus saja scroll layar handphone. Ci, aku main game nih. Kamu nih FB-an terus. Lihat apaan sih di Facebook? Tanya Lala kepo. Lihat video kisah orang Cina yang menginspirasi nih. Mau lihat nggak? Tawar Eci pada Lala. Enggak deh, terlanjur buka game. Hehehe. Jawab Lala terkekeh. Saat Lala bermain game, dia merasa seakan ada yang meniup tengkuknya. Bulu kuduknya mulai meremang. Ci, apa sih niup-niup? Tanya Lala sambil terus bermain game. Angin kali. Ngapain juga niup kamu? Jawab Eci dengan wajah datar. Lala semakin gelisah. Mana mungkin angin, tapi dirinya tak merasa kedinginan. Karena Lala tak tahan cuaca dingin, ditepiskannya pikiran negatif itu dan melanjutkan gamenya. Kembali kejadian aneh terulang. Kali ini ada yang menepuk pundaknya. Lala mengabaikannya. Mungkin memang si Eci sengaja mengerjainya. Setelah tak ada respon dari Lala, kembali ada yang menggelitik pinggang Lala. Lala sontak bertanya kepada Eci dan sedikit menaikkan nada bicaranya. Ci, please deh, gak lucu tahu. Ngapain juga ngelitikin aku? Hah? Woi, kurang kerjaan aja, setan kali, kata Eci ketus. Seakan tak sadar apa yang dikatakan barusan membuat Lala semakin gelisah, ketakutan. Sampai Lala harus mengakhiri gamenya, dia memilih memandangi sekitarnya. Lala tak melihat ada orang atau makhluk halus yang menampakkan diri. Saat Lala menengok ke samping, dia sangat terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia pun berteriak, "Ah!" Kenapa harus huruf A? Ya karena teriak dengan huruf A lebih keras, karena mulut akan menganga lebar.
daripada teriak huruf I, U, E, atau O. Lalu apa yang Lala lihat saat dia terkejut sampai berteriak? "Rama," ucap Lala kaget. Beberapa teman Dilah yang berada di samping rumah memandangi Lala dengan aneh. Ada yang tertawa lirih, sedangkan Eci terbelalak dan mengelus dadanya. "Takut ya ada setan?" tanya Rama mengejek. "Enggak, gak usah ganggu, pergi sana." Lala kesal, ternyata Rama yang mengerjainya. "Tenang, tenang, ini rumah temanku. Ngapain juga kamu ngusir aku?" Rama tersenyum-senyum. "Pokoknya pergi." Lala mengusir Rama menjauhi dirinya. Rama malah duduk di samping Lala dan memegang kedua tangannya dengan paksa. Lala yang memberontak pun dihiraukannya. Dengan kuat Rama menggenggam tangan Lala. "Lah, jangan gitu dong. Kenapa sih kamu benci banget sama aku?" tanya Rama heran. "Masih nanya? Pikir sendiri," jawab Lala sambil mencoba melepas tangannya. Namun genggaman Rama kuat sekali. "Maaf ya, La. Aku gak ada maksud buruk sama kamu. Ini semua gak sengaja karena kamu bisa lihat mereka yang aku pun gak bisa lihat. Pamanku marah sama aku dan ngancam aku. Makanya aku nurut aja. Maaf ya, La. Kamu mau maafin aku kan?" Rama memohon. "Kamu gak usah berusaha melindungi, malah jadi pengecut. Asal kamu tahu, ada banyak orang yang menanggungnya," bentak Lala. "Maaf, La. Sekarang kamu mau kan kita damai?" mohon Rama lagi. "Aku maafin kamu, tapi tolong jauhi aku dan semua temanku," kata Lala tegas. "Jangan gitu dong, tapi kamu mau dimaafin gak?" Lala memotong pembicaraan Rama. "Ada hal lain yang kamu gak tahu, La," jawab Rama menunduk lesu. "Apa?" Pamanku sebenarnya dia yang..." kata Rama terputus-putus. Tiba-tiba Paman Alim mendatangi mereka di taman. "Loh, kalian di sini? Tahlilan udah mau selesai itu loh. Rama, bantu bagikan nasi kotaknya, Gi. Mbak Lala sama Mbak Eci bisa ambil nasi kotak di dapur ya. Kalian makan sama-sama di sana, ayo," kata Paman Alim. Orang ini sepertinya tahu gelagat Rama. Jika saja Paman Alim tidak datang, Rama pasti sudah mengatakan semua yang ingin dia katakan. Di sisi lain, Paman Alim menyunggingkan bibirnya. Setelah acara selesai, Rama menghampiri pamannya yang sedang berbincang dengan Paman Alim di teras rumah. Sedangkan saudara Bu Indah, perempuan yang ada di sana, mereka di dalam rumah membereskan camilan dan juga minuman. Rama mendengar sesuatu yang mereka bicarakan. Sengaja Rama memasang headset namun dia tak memutar lagu. Dia hanya pura-pura mendengarkan musik supaya pamannya tak tahu jika dia menguping. "Semua sudah beres bukan?" tanya Paman Alim yang memelankan suaranya. Namun Rama mendengarnya. "Tak tunggu tanggal sing apik, tak lamare adikmu sing ayu kuwi," kata pamannya Rama atau Paman Hari dengan lirih. "Tunggu tanggal baik, akan kulamar adikmu yang cantik itu, Lim." Mereka saling mengangguk dan tertawa, kemudian menyalakan rokok dan menyesapnya. Lalu Paman Hari mengajak Rama pulang. "Ayo Le, wes bengi, kono salim karo Pak Ade Alim dhisik." Rama pura-pura kaget. Dia pun menyalami Paman Alim. Sebenarnya Rama sangat penurut kepada pamannya. Dia sempat ikut mencelakai Lala dan semua temannya karena dia sendiri takut jika makhluk peliharaan pamannya justru mencelakainya jika tak membantu pamannya. Kali ini Rama berpihak pada Lala karena Rama sudah kehilangan Dilah karena siasat buruk pamannya yang salah sasaran. Seandainya tidak menggunakan media, Rama tak akan kehilangan Dilah. Teman baiknya itu lebih baik dari segalanya daripada saat dia kehilangan Lala. Bukan karena tidak menyayangi Lala, tapi Rama tahu dari pamannya jika Lala ada yang melindungi, maka Lala bisa selamat. Jadi dia pun tenang harus putus asal Lala tetap hidup. Rama berniat ingin membantu Lala mengungkap kebenaran agar ibunya Dilah tidak menikahi pamannya. Ibunya Dilah tentu tidak tahu jika Paman Hari adalah seorang berilmu hitam. Apakah Lala akan percaya jika Rama akan membantunya? Atau bahkan Lala berpikir Rama mencoba menjadi udang di balik batu dengan menyamar menjadi bunglon terlebih dahulu? Di sisi lain, malam yang sungguh dingin, Lala segera pulang ke rumahnya. Eci pun diajaknya menginap di rumah Lala. Lagi pula, besok sudah mulai sekolah, jadi mereka bisa berangkat bersama. Tentu berangkat lebih awal untuk berganti seragam dan mengambil buku catatan di rumah Eci.
Setelah mereka berdua sampai rumah, Lala menyuruh Eci masuk terlebih dahulu ke kamarnya. Sedangkan dia memarkirkan motornya di garasi kecil samping rumah. Lala merasa ada seseorang yang mengawasinya. Lala memeriksa ke sekitar di mana dia berdiri, namun tak menemukan apapun. Lala juga mendengar ada seseorang memanggilnya dengan suit. "Shh." Lala menoleh ke samping rumahnya. Ada yang berdiri di luar pagar samping memakai jaket hoodie dan sengaja menutupi kepalanya. Entah siapa yang iseng. Lala mengabaikannya dan masuk ke dalam rumah. Suara yang mencoba memanggilnya lagi pun tak ia hiraukan. Saat dia membuka pintu kamar, ternyata Eci sudah tertidur pulas. Mungkin gadis imut ini kelelahan bercampur bad mood. Jadi dia memilih tidur daripada larut dengan kesedihan. Handphone Lala berbunyi. Ada pesan masuk dari Rama, yang dia sekarang ada di depan gerbang rumah Lala, meminta ingin bicara sebentar saja. Lala yang penasaran, dia pun mengecek ke depan lagi. Mungkin saja yang memakai hoodie tadi adalah Rama. Ya, tentu benar. Dibukanya gerbang rumah dan mereka berbicara di dalam halaman rumah, dekat dengan gerbang. "Mau apa?" tanya Lala. "To the point aja. Aku mau bantu kamu ungkap semua, supaya mamanya Dila gak nikah sama paman," kata Rama tergesa-gesa. "Apa untungnya?" tanya Lala heran dengan pernyataan Rama barusan. "Aku gak mau pamanku seperti itu terus lah. Dia bisa dapat apapun yang dia mau, tapi nyakitin orang lain. Udah cukup kamu dijahatin. Sekarang aku kehilangan Dila. Iya, Dila udah mati. Mana mungkin aku diam aja temanku sampai mati terbunuh oleh iblis. Lah, tolong dengerin aku kali ini aja. Jangan sampai mamanya Dila kena juga. Dia gak tahu apapun tentang paman," kata Rama dengan tatapan serius. "Kamu yakin?" tanya Lala. "Iya, aku yakin." "Tapi kenapa kamu gak kaget aku cerita begitu?" tanya Rama heran. "Aku udah tahu semua, Ram." Tahu dari mana, lah?" Rama semakin penasaran. "Nggak penting, Ram. Ceritanya kapan-kapan aja. Pulang Gih. Ntar kalau paman nyari kamu gimana?" "Iya, aku mau balik sekarang. Pamit, Rama." "Tunggu, Ram." Rama menoleh melihat Lala memanggilnya. "Ram, saat kamu benar-benar ingin menolong seseorang dan yang bersalah adalah orang terdekatmu, kamu jangan menghakimi mereka ya. Ada cara yang lebih baik. Jangan dendam. Tapi berusahalah supaya paman jadi orang yang baik yang menggunakan ilmunya buat nolongin orang. Kamu ngerti maksudku?" kata Lala menjelaskan dengan pengertian. Rama merasa bersalah sudah menyia-nyiakan gadis yang dulu menjadi kekasihnya itu. Di balik Lala yang tomboy dan kadang cuek, dia bisa menasihati layaknya lebih dewasa darinya. Rama mengangguk dan berlari ke samping pagar mengambil motornya, lalu melambaikan tangannya sebelum gas motor metiknya. Sesampainya di rumah neneknya, Rama merenung dengan apa yang sudah dia lakukan kepada Lala dulu. Rama sungguh menyesal. Dia pernah mencelakai adik kelas di acara api unggun sekolah Lala. Juga dia menyetujui pamannya meneror Lala dan Ana hanya karena makhluk halus penunggu rumah menampakkan diri pada mereka. Hal sepele itu membuat pamannya marah. Rama masih tak tahu kenapa paman sampai semarah itu. Mungkin paman takut makhluk halus itu pergi mengikuti Ana dan meninggalkan rumah ini. Apa istimewanya makhluk itu? Siapa dia? Di sisi lain, pagi sudah menjelang. Gemercik air terdengar turun dari langit. Suara derasnya air hujan membuat Lala dan Eci enggan bangun dari ranjangnya. Apakah mereka berniat bolos sekolah hari ini? Tentu hari pertama kembali ke sekolah tak akan ada pelajaran. Apalagi hujan sederas ini membuat banyak siswa terlambat sampai di sekolah. Lala dan Eci juga berpikir demikian. Lebih baik terlambat masuk daripada tidak berangkat. Lala mengucek matanya. Dilihatnya si Eci menuju kamar mandi. Eci terbiasa mandi meskipun cuaca sedang dingin. Lala pun masih menunggu mamanya merebus air untuk dia mandi. Saat Lala meregangkan badannya, dilihatnya ada sosok yang mencoba membisikinya, namun Lala tak melihat wujudnya. "Lah, titip mama ya. Tolongin mamaku ya. Tolong ya. Tolong ya. Tolong ya, La." Suara itu menggema di telinga Lala. Lala pun merinding mendengar hal itu.
dia yakin itu adalah Qor-in Dila. Lala hanya mengangguk pelan dan tak ingin bersuara sama sekali. Dia tahu Dila akan mengerti anggukannya, meskipun Lala tak yakin Dila ada di dalam kamarnya ini. Kemudian Lala ke dapur, menemui mamahnya dan menunggu Eci untuk gantian mandi. Lala dan Eci sudah sampai di sekolah. Angin segar sehabis hujan deras memang sungguh melegakan pernafasan daripada mereka yang biasanya berbaur dengan debu dan asap knalpot. Memang tak banyak siswa yang sudah sampai meskipun terlambat datang. Inilah sekolah yang sudah 2 bulan mereka tinggalkan, sekolah yang mereka rindukan. Ci, di parkiran guru aja sepi banget, lihat tuh, paling juga banyak guru yang gak datang. Ke kantin aja yuk beli mie ayam. Mantap nih habis hujan makan mie. Seru Lala tersenyum, senyum membayangkan makan mie ayam. Eci hanya tersenyum tipis mengiyakan. Meskipun hatinya masih sangat sedih, belum siap kembali ke sekolah secepat ini. Lala sudah menghabiskan 1 mangkok mie dan memesan 1 mangkok lagi. Di rumah memang sengaja tak sarapan, karena datang terlambat ke sekolah membuat mereka menunda sarapan dan memilih sarapan di kantin saja. Nambah aja Ci, tak traktir lah, gak usah malu ya. Banyak duit emang, tanya Eci. Iya iyalah, kerja di tokonya Ayu meski gak digaji pun bonusku lumayan, bisa borong mie ayam nih, kata Lala sambil mengangkat kedua alisnya sekali. Eci mengangguk saja. Dia hanya nambah telur puyuh 2 tusuk saja. Lala keheranan, seperti ada yang memperhatikannya sedang makan. Namun hanya Eci yang ada di sampingnya. Di penjual lain pun siswa yang ke kantin cuma beberapa saja, dan mereka terlihat sibuk bermain handphone. Lala berpikir jika itu hanya perasaannya saja, meskipun dia tak yakin begitu saja. Pengumuman untuk semua siswa-siswi kelas 3 bisa menuju ke perpustakaan dan mengambil jadwal ulangan semester yang akan dimulai Senin depan. Setelah ini, kalian diperbolehkan meninggalkan sekolah dan belajar di rumah sampai hari Sabtu, dikarenakan kelas akan dipakai ulangan siswa-siswi kelas 1 dan 2. Sekian pengumuman ini. Lala senang sekali ada jadwal libur sampai hari Minggu. Mungkin saja ini adalah waktu yang tepat menyelesaikan masalah pelik di rumah Dila. Setelah mereka berdua ke perpustakaan, mereka bergegas pulang ke rumah Lala, tentu bersama Eci. Eci masih menunggu orang tuanya yang belum pulang ke rumah. Mungkin akan sampai sekitar 2 hari lagi. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu Rama. Tentu, memang Rama yang sengaja menemui mereka. Rama ingin Lala mengikuti arah motornya dan mengajak mereka berdua ke taman kota untuk jajan sekaligus membicarakan hal penting. Sesampainya di taman, pesan rujak buah aja Ram, yang pedes manis, sama keripik singkong. Aku ntar yang bayar, pinta Lala sambil mencari tempat duduk. Rama sudah kembali. Nih, sambil ngobrol bisa ngemil, aku udah bayar semua. Kamu gak usah bayarin lah, masa cowok dibayarin, malulah, kata Rama sambil menyodorkan pesanan Lala. Lala hanya mengernyitkan dahi dan memutar bola matanya. Jadi, kamu udah kasih tahu Eci apa belum? Tanya Rama berbisik di telinga Lala. Gila apa? Jangan kasih tahu. Ini sensitif banget, kasihan dia, balas Lala berbisik. Ya, padahal mau dibahas, berutu Rama. Tar, nunggu waktu yang tepat, jawab Lala singkat. Kemudian mereka hanya ngemil dan ngobrol biasa tanpa jadi membahas rencana Rama untuk mengingatkan mamanya Dila. Hingga matahari sudah mulai terik. Mereka pulang ke rumah masing-masing. Rama memberi kode jika nanti akan mengirimi Lala pesan WhatsApp. Lala hanya mengangguk saja. Bersambung, nantikan bagian akhirnya. Gimana cara Lala dan Rama membongkar kebusukan pamannya Rama? Ya, nantikan ya 1 bagian lagi. Demikianlah saya pamit. Wassalamualaikum, mohon maaf kalau ada salah kata ya. Terima kasih semuanya.